Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di Khazanah Quran. Masih akan membahas terkait dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran dengan tuntas bersama dengan saya Aurelia Adra dan juga Ustadz Nur Fajri. Ustadz, kemarin kita sudah membahas banyak ya Ustadz ya, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, kisah-kisah di dalamnya, Ali Imran, dan sekarang kita sudah mulai memasuki surah An-Nisa. Topik yang ingin kita bahas hari ini Ustadz adalah tentang keadilan sosial, peta hak wanita dan juga yatim di surah An-Nisa. Nah Ustadz, ini sejalan ya dengan Pancasila juga nih Ustadz ya, keadilan sosial. Nah ini yang akan menjadi akar kemanusiaan di Indonesia itu sendiri juga Ustadz. Nah bagaimana sih point of view dari Islam, terutama di Al-Quran, terutama di surah An-Nisa terkait dengan keadilan sosial dan kemanusiaan ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat An-Nisa itu dengan mengingatkan bahwa kita semua manusia berasal dari leluhur yang sama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan dari jiwa yang satu tersebut istrinya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya lah Allah menciptakan dan menyebarluaskan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, kemudian selanjutnya nih menarik. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kalian. Apa hubungan antara kita berasal dari leluhur yang sama, yang itu sedikit banyak bisa dikuatkan dengan riset yang dijuluki mitochondrial Eve. Riset dilakukan oleh Profesor Rebecca Ken dan tim dari UC Berkeley, bahwasanya setelah diriset semua manusia ini berasal dari perempuan yang satu. Maka sering dijuluki ini riset mitochondrial Eve. Ya, mengingatkan Eve itu Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Nah, hubungannya apa dengan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan kita menjaga silaturahmi, bertakwa dalam urusan hubungan persaudaraan, termasuk juga adil dalam bersosial. Karena gini, kalau kita pikir-pikir banyak peradaban, banyak konsep yang menganggap bahwa manusia ini sejak lahir memang tidak sama. Manusia sejak lahir ini, kamu keturunan yang hina, saya keturunan yang mulia. Sehingga tidak bisa disamakan status sosial saya misalnya, atau seseorang dengan kamu, dengan orang lain. Maka Allah ingatkan, loh gak bisa begitu. Karena kalian ini berasal dari insan yang sama. Pasangan suami istri yang sama. Jadi kita semua sawasiyah istilah Arabnya. Itu sama-sama berstatus sosial yang setara. Berarti pemerintahan yang diamanahi misalnya mengurusi uang rakyat harus juga mencamkan poin ini. Jangan sampai mengistimewakan misalnya sebagian anak yang dianggap anak pejabat, umpama. Wah, dia anak pejabat, jadi kita lebih istimewakan. Ini bahkan termasuk kita juga penting sadari, jangan sampai juga anak-anak kiai, anak-anak ustadz minta diistimewakan lebih, sehingga mencederai prinsip keadilan sosial ini. Nah, jadi dalam Islam sudah dari awal digariskan kita semua lahir statusnya sama dan kemudian berhak juga mendapatkan perlakuan sosial yang adil. Ya, betul Ustadz. Berarti kalau tadi kita bahas terkait dengan bagaimana sebenarnya semua manusia itu datang dari tentunya sebagai ciptaan Allah, kita semua sama, datang juga dari perempuan gitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana sih society atau masyarakat yang sekarang kita lihat, kan betul kata Ustadz tadi, kadang-kadang kita tuh mengagung-agungkan atau mungkin meninggikan status sosial mungkin, atau ya anaknya siapa ya Ustadz tadi sempat Ustadz mention juga gitu. Seperti apa sih masyarakat yang dibangun dengan asas keadilan di dalamnya Ustadz? Baik, kita tidak bisa pungkiri memang seringkali kita terdorong untuk mengistimewakan sebagian orang karena status sosialnya tadi.
dalam taraf tertentu keinginan kita mengistimewakan itu bisa dimaklumi. Ya. Misalnya, wah ini anaknya guru saya. Ya, saya mengistimewakan anak ini karena seperti saya mengistimewakan guru. Tapi diberi rambu di situ. Jangan sampai kemudian Anda ketika diamanai uang rakyat mengistimewakan Betul. anak guru Anda misalnya. Ya, semata karena dia anak guru Anda. Berubah dari penghormatan terhadap guru menjadi apa? Diskriminasi dan ketidakadilan. Kan begitu ya? Disinggung surat ini namanya tadi An-Nisa. Surat wanita-wanita, surat para wanita. Ya. Diambil dari ayat pertama tadi. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, plus dalam surat ini sangat banyak pembahasan tentang hak-hak wanita. Ada apa? Nah, ternyata kalau kita lihat sejarah waktu itu, memang wanita ini termasuk kalangan yang tidak diberikan perlakuan sosial yang adil. Hanya karena dia wanita. Tidak hanya peradaban Arab jahiliyah, banyak juga peradaban dunia waktu itu yang begitu. Di abad ke-7 Masehi, Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, meneruskan nabi-nabi Islam sebelumnya termasuk Nabi Isa, yang mana ditekankan di surat ini, yuk kita berikan hak terhadap mereka yang selama ini termarginalkan. Aslinya tidak termarginalkan, tapi di beberapa society, di beberapa peradaban, di beberapa masyarakat ada pandangan-pandangan yang tidak adil terkait dengan, let's say, lawan jenis, wanita misalnya dalam hal ini. Let's say misalnya imigran, pendatang, bukan akamsi ya, bukan anak kampung sini. Atau karena dia keturunan dari ras tertentu, rasisme itu bentuk ketidakadilan sosial pada akhirnya. Nah, itu yang ingin Islam tegaskan di sini. Makanya menarik. Di ayat 36 surat ini Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara tauhid dengan keadilan sosial. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah Allah saja, jangan kalian menyekutukan Dia. Tauhid. Berbaktilah kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada kerabat, pada anak-anak yatim, dan kepada fakir miskin. Insyaallah tauhid yang membuahkan amal dan keadilan sosial. Ya, betul. Kalau tadi Ustadz sudah singgung terkait dengan bagaimana kondisi perempuan ataupun diskriminasi yang pernah terjadi pada masanya Ustadz. Nah, seberapa sih impactfulnya pada saat itu apa yang terjadi kepada perempuan dan apa yang kemudian bisa shaping dan merubah bentuknya hingga sekarang perempuan, saya bisa duduk bersama Ustadz hari ini, saya bisa belajar bersama Ustadz dan perempuan-perempuan di rumah sana yang juga mungkin sudah berdaya sendiri, sudah berkarya Ustadz. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu sehingga akhirnya kita sekarang bisa berdaya seperti ini Ustadz? Oke, kita lihat di 2 halaman pertama surat An-Nisa ini disebutkan tentang yang di halaman pertama mahar, di halaman kedua warisan. 2 hal yang waktu itu perempuan-perempuan di Arab jahiliyah dan banyak peradaban dunia waktu itu tidak bisa memiliki mahar. Mahar diberikan untuk orang tuanya, untuk keluarganya. Si perempuannya tidak dapat. Bahkan banyak juga peradaban, dan mungkin sekitar 100-200 tahun lalu masih ada peradaban-peradaban besar yang belum memberikan hak properti terhadap perempuan. Tapi Islam mengajarkan sejak awal berikan mahar kepada perempuan. Wa atun nisaa soduqotihinna nihlah. Berikanlah mahar sebagai pemberian yang sepenuh hati, pemberian yang tulus untuk para perempuan. Jadi perempuan yang memiliki mahar, istri-istri yang memiliki terobosan luar biasa. Kemudian waris, waktu itu jangankan mendapatkan waris, mohon maaf, justru wanita ikut diwarisi. Jadi istri yang meninggal, ya, pewaris, kemudian istri ini diwarisi, mohon maaf, oleh keturunannya. Satu hal yang membuat kita mengertikan dahi, tapi ya itulah peradaban-peradaban dahulu seperti itu. Islam datang bawa perubahan, itu tidak mudah loh. Waktu itu juga bahkan sebagian sahabat masih mempertanyakan, kok bisa perempuan dapat warisan? Karena dalam pola pikir mereka yang masih berubah nih, dari jahiliyah menuju Islam gitu ya, masih butuh waktu ternyata untuk menerima perempuan bisa dapat waris. Gitu ya. Baik.
Dan jangan sangka juga Kak Aurel bahwa tapi kan waris dalam Islam ntar perempuan cuma dapat setengah laki-laki. Oh tenang, ya, kasus seperti itu tuh justru sangat minor. Kejadian di mana perempuan dapat setengah dari laki-laki itu hanya sekitar 16% kasus saja. Sisanya banyak skenario yang lebih tinggi persentasenya daripada itu, perempuan dapat, laki-laki tidak dapat. Atau bahkan perempuan dapat 2 kali lipatnya laki-laki. Atau perempuan minimal dapat lebih banyak atau sama besar dengan laki-laki. Tergantung tidak hanya karena kelaki-lakian atau kewanitaannya. Tidak hanya karena itu, ada banyak faktor. Tapi jangan sampai kita punya pola pikir bahwa Islam juga nggak beda kok. Sama-sama diskriminatif terhadap perempuan. Insya Allah akan kita kupas lebih lanjut lagi. Iya, betul. Nah, Pak Ustadz, kalau tadi kita ngomongin tentang waris gitu kan. Itu kan seringkali kita artikan sekarang adalah bagaimana orang tua kita yang kemudian innalillahi meninggal, kemudian mewariskan kita hartanya atau mungkin ya barang-barangnya untuk kita gitu Ustadz. Nah bagaimana kaitannya jika dengan anak-anak yatim piatu Ustadz? Mereka kan juga butuh kita rawat, mereka juga tentunya harus kita berikan kepedulian yang lebih begitu Ustadz. Dan ini juga setahu saya dibahas ya Ustadz ya di surat An-Nisa, itu bagaimana Ustadz? Baik. Anak yatim sudah dibahas dari halaman pertama, tepatnya di ayat kedua, itu sudah mulai dibahas, dan seterusnya termasuk tadi ayat 36 ya, ayat tentang tauhid ternyata menyinggung anak yatim. Lagi-lagi karena mereka memang termarginalkan waktu itu. Yatim artinya Anda tidak punya ayah, sementara waktu itu budayanya sangat laki-laki banget gitu ya. Berlebihan. Ya. Sehingga mereka ketika ada anak yatim, ya udah nggak dihargai, tidak diberikan kesempatan. Kalau tadi Kak Aurel singgung soalan wanita perempuan yang bisa tampil dan juga bahkan ikut belajar bersama atau mendapatkan hak pendidikan, ya jangankan pendidikan waktu itu, banyak hal lebih menyedihkan lagi. Nah, tapi Islam membawa perubahan, bahkan memotivasi untuk mengurusi anak yatim. Terlebih-lebih mereka yang punya hubungan kekerabatan dekat. Jadi kalau kita lihat, memang perintah Islam untuk mengurus anak yatim itu lebih dikedepankan ke kerabatnya. Jadi paman-pamannya misalnya contoh. Ya kalau tidak bisa maka tetangganya. Walaupun sulit dicari ya, masa nggak bisa dicari nenek, kakek, om-om yang lainnya. Tapi mungkin saja ada kasus begitu. Nah baru jika memang tidak memungkinkan, mungkin bisa dicari solusi lain. Intinya jangan sampai anak yatimnya terlantar. Karena dia pada akhirnya punya masa depan juga yang kita harapkan cerah. Seperti halnya anak-anak yang lain. Ada penelitian terbaru Kak Aurel, bahwa sebetulnya kalau kita terlalu mudah memasukkan anak yatim ke panti, yang massal ya, jumlahnya banyak, itu anak lebih tidak terurus. Makanya beberapa ormas Islam, ya, termasuk mungkin dari saudara-saudara yang hadir kali ini di studio, itu sudah sejak lama mengubah pola pikir tadi. Jangan setiap ada anak yatim langsung masukin ke panti. Tapi apa? Carikan dulu keluarga besarnya. Kemudian lembaga sosial ini menyupport secara finansial. Oke, paman ini punya keponakan yatim nih. Paman gak punya uang untuk mengurus. Kami support dengan uang, tapi paman yang ngurus ya. Nah, demikian. Itu lebih bagus justru. Baik Pak Ustadz, ini menjadi menarik karena juga di Indonesia ini sering terjadi ya Pak Ustadz ya. Tapi untuk pembahasan lebih lanjut lagi, kita akan membahas lebih lanjut juga terkait dengan ayat-ayat yang ada di surah An-Nisa. Kita akan bahas di segmen selanjutnya Pak Ustadz. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Khazanah Quran, masih sedang membahas terkait dengan surah An-Nisa. Tadi kita sudah membahas terkait dengan waris, kemudian mahar, hak yatim gitu ya Ustadz. Tapi yang menjadi minat dan tentunya para pemirsa di rumah juga sudah satu pikiran dengan saya nih Ustadz. Yang berdiri hari ini dan ngajakin ngobrol Ustadz adalah seorang perempuan Ustadz. Dan saya berdiri di sini hari ini juga tentunya sudah mendapatkan pendidikan. Mungkin sangat jauh berbeda dengan pada saat itu ketika perempuan dianggap sebelah mata. Seperti itu Ustadz. Bagaimana akhirnya Islam membantu perempuan untuk bisa mendapatkan haknya. Perempuan kemudian juga bisa mendapatkan pendidikan. Peran Islam di sini apa Ustadz? Oke. Mungkin bisa dibuatkan ringkasan dalam 3 poin ya. Poin pertama adalah mengingatkan bahwa persis seperti hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, An-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita dan laki-laki itu saudaraan. Ya kan tadi di ayat pertama ya, bagaimana ternyata terhubung
Maka ketika kita menzolimi perempuan, sebetulnya kita sedang menzolimi saudara kita juga. Menzolimi sebagian dari diri kita juga, demikian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengingatkan bahwa wanita ini juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua sisi. Sisi pertama dia punya keterhubungan nasab dengan kita, yang kedua sama-sama loh hamba Allah. Makanya ketika dipanggil sama-sama ya ayuhan nas, wahai manusia, mencakup perempuan di situ. Bertakwalah kalian kepada Allah. Begitu juga ayat-ayat tentang takwa, tentang tauhid, ayat-ayat tentang keluarga. Semua tidak hanya bicara laki-laki tapi juga bicara perempuan. Sebagai contoh, mungkin kita sering menyangka yang bisa durhaka, istilah teknisnya dalam hukum Islam Indonesia juga nusyuz. Membangkang itu hanya perempuan, membangkang pada suami. Wah, nusyuz gitu ya. Seperti di ayat di surat An-Nisa, wallati takhafuna nusyuzahunna, ayat 34. Namun kalau kita lihat beberapa halaman setelahnya, nanti ada wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Bisa juga suami ternyata apa? Membangkang, nusyuz, berlebihan, zalim kepada perempuan. Wah, jadi dari dua sisi kan seringnya suami merasa apa? Istri saya tidak lagi patuh kepada saya. Oh, bisa kok di Quran suami tidak lagi apa? Baik, dan berarti patuh kepada istri. Membangkang juga pada istri. Karena masing-masing ini mitra. Nah, itulah yang menghubungkan kita yang ketiga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di surat An-Nisa ini laki-laki dan perempuan adalah mitra. Saling bahu-membahu, saling menegakkan keadilan, menjunjung tauhid. Begitu. Otomatis kita kalau bisa lihat ya, bagaimana paradigm shifting yang terjadi pasca tersebar dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dan juga ini meneruskan dakwah Islam para nabi sebelumnya sejak Nabi Adam. Ya, karena pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa pun dalam pandangan kita sebenarnya seharusnya mengikuti Islam, karena Nabi Musa dan Nabi Isa dalam pandangan umat Islam menyebarkan agama yang sama dengan Nabi Muhammad SAW dengan perbedaan rincian di aturan fikih atau syariatnya saja. Nah, itu tadinya tidak bisa belajar, tidak bisa dapat harta waris dan seterusnya tadi, setelah itu berubah. Mereka punya kesempatan untuk belajar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, itu rutin mengajar para sahabat-sahabat laki-laki termasuk di Masjid Nabawi. Kalau kita hari ini melihat sedikit sekali ulama-ulama wanita, itu evaluasi besar sebetulnya. Apa kabar? Bukankah kita punya banyak santriwati, punya banyak ustazah yang bagus? Kenapa kita tidak berdayakan dan berikan kesempatan mereka untuk semakin menyebarkan ilmunya? Kalau misalnya mungkin ada resistensi di sebagian kalangan ketika memang benar-benar tampil di masjid, mungkin kalau bicara isu fikih bisa dihargai perbedaan pandangan tersebut. Tapi juga kenyataannya buku-buku yang ditulis oleh para pemikir perempuan di Indonesia pun jauh di bawah buku-buku secara kuantitas minimal yang ditulis para pemikir-pemikir dan ulama-ulama laki-laki. Ini juga pertanyaan besar. Kan tidak ada sama sekali isu yang menghalangi perempuan banyak menulis. Terlebih juga kita jangan-jangan suuzon dengan Islam. Ketika kita bicara Indonesia di awal abad 20 sampai Raden Ajeng Kartini itu mendapatkan perlakuan diskriminatif, ya beliau bahkan ketika dapat kesempatan belajar di sekolah Belanda, beliau ingin juga kesempatan tersebut dimiliki yang lain. Mungkin sebagian kita suuzon, Islam jahat dong. Ternyata itu buktinya Raden Ajeng Kartini sampai sebegitunya berusaha. Kita jawab, yang diskriminatif waktu itu bukan Islam. Tapi yang diskriminatif waktu itu adalah ya siapa yang berkuasa di Jawa waktu itu? Siapa yang berkuasa di awal abad 20? You know who? Nah, jadi kita harus melihat sejarah Islam ini runut dari awal penuh dengan list ulama-ulama perempuan. Syekh Akram Nadawi, salah satu ulama besar di Amerika Serikat hari ini, itu menulis buku judulnya Al-Muhadditsat. Isinya pakar-pakar hadis, ulama-ulama dari perempuan. Beliau dan ulama-ulamanya juga menulis daftar lebih panjang lagi. Bagaimana ulama-ulama wanita itu mewarnai cakrawala dan khazanah keilmuan kita, termasuk di bidang tafsir. Di era kontemporer kita punya Syekhah bintu Syati, penafsir ulung dari Mesir, beliau wanita. Tulisannya dirujuk banyak oleh ulama-ulama zaman sekarang. Ya, baik Pak Ustadz. Justru malah
bagaimana perjuangan perempuan ini dihargai sebegitu besarnya ya Ustadz ya. Berbicara tentang surah An-Nisa Ustadz, ini saya punya banyak teman yang namanya Anissa dan penonton di rumah juga pasti banyak yang namanya Anissa. Ini menjadi salah satu nama yang kayaknya paling sering muncul kalau kita adakan survei nama orang di Indonesia Pak Ustadz. Nah maknanya sendiri sebenarnya apa sih dari An-Nisa ini Pak Ustadz? Jadi Nisa ini jamak dari kata yang bentuk tunggalnya itu tidak persis. Tunggalnya imro'ah, imro'atun. Kalau dikasih al jadinya al-mar'ah. Sering dengar istilah al-mar'ah ya, al-mar'at sholihah misalnya. Ketika dibuat jamak berubah jadi nisa. Jadi nisa artinya para wanita. Dia memang jamak begitu. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi ilmu istiqaq sebetulnya itu kita akan dapati bahwa di sini ada unsur kelembutan. Ini akar katanya itu mengandung unsur apa? Kelembutan. Jadi juga ini pesan buat para laki-laki secara umum dan wanita juga harus menyadari tersebut. Memang kadang kekuatan perempuan justru pada kelembutannya. Let's say mungkin rata-rata pendidik yang sukses di usia muda ya, usia kecil gitu ya, anak di bawah 5 tahun dan sejenisnya lebih sering. Ini tentu bukan stereotip, bukan pembatasan juga. Everyone bisa aja meskipun laki-laki yuk bersaing juga, tapi kenyataan membuktikan lebih sering yang sukses adalah ketika perempuan, karena memang mereka punya kelebihan di situ. Yang masing-masing memaksimalkan kelebihan yang Allah berikan. Allah firmankan di surat An-Nisa ini wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian tuh mengangankan dan menginginkan apa yang memang secara kodrati Allah lebihkan yang lain dengannya. Jadi sebagaimana perempuan kadang ingin punya kelebihan yang dimiliki laki-laki, ada juga loh laki-laki yang ingin punya kelebihan yang dimiliki perempuan. Jangan saling apa? Saling iri. Nah gitu. Tapi masing-masing was'alullaha min fadli. Mohon kepada Allah karunia-Nya. Maksudnya gimana? Ya ini kita maksimalkan potensi dalam diri kita. Dan kalau ada pelajaran yang baik dari lawan jenis kita, karena memang banyak juga psikolog nyatakan kita, ya ada buku-buku psikologi populer ya, Men are from Mars, Women from Venus dan buku sejenis. Itu kita bisa saling melengkapi dalam keluarga dan saling mengambil pelajaran satu sama lain di lingkungan kerja dan lainnya. Iya, betul. Nah, Pak, berarti tadi Pak Ustadz beberapa kali sempat singgung bahwa kita ini hidup berdampingan, kita bermitra, dan kemudian juga bagaimana memang kita masing-masing punya keutamaan dan karakteristiknya. Jadi harus hidup saling melengkapi begitu ya Pak Ustadz. Nah, ada nggak Pak Ustadz kira-kira hubungannya dengan rumah tangga dan sosial itu balik lagi ke sosial, perannya dan kemudian positioningnya itu seperti apa? Oke, kalau kita bicara kajian syariah terkait dengan hubungan laki dan perempuan di rumah tangga itu masih bermitra, namun mungkin penekanannya pada sedikit berbeda. Tetap Islam memposisikan suami sebagai kepala keluarga. Jadi pada akhirnya keluarga mesti ada kepalanya. Dia ibarat bahtera, butuh nakoda yang mengarahkan. Al-Quran menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi kalau bicara siapa kepala rumah tangga, kepala keluarga, jawabannya suami. Tapi bukan berarti dia bisa menyingkirkan pandangan-pandangan istrinya. Tetap saja dia bermusyawarah dengan istrinya, tapi tetap kepala keluarga laki-laki. Di luar daripada itu, baru ada diskusi para ulama, ada yang kemudian memperluas lebih lagi, ada yang mempersempit, tapi secara umum rata-rata pandangan yang diterima di mainstream Indonesia hari ini adalah silakan perempuan bahkan menjadi kepala daerah atau bahkan menjadi kepala negara gitu ya. Toh juga ulama hanya bersepakat ya laki-laki itulah yang menjadi khalifah tertinggi yang saat ini belum ada. Nah, belum ada lagi ya. Nah, itu membuktikan kepada kita bahwa ada ruang berarti untuk jabatan-jabatan yang lain, untuk posisi-posisi yang lain. Kalau itu kita bicara leaders, bagaimana yang bukan leaders? Kenapa kita contoh sudah ada pesan penting ya, bahkan di undang-undang juga begitu. Supaya ada keterlibatan 30% perempuan di parlemen, perempuan di calon anggota legislatif misalnya. Kok masih banyak ternyata yang kadang menjadikan itu formalitas belaka loh. Atau bahkan sering tidak comply terhadap aturan tersebut. Ini pertanyaan. Ya gitu. Belum lagi kita bicara kadang-kadang, mohon maaf ya,
yang sering dimanfaatkan dari isu suami kepala keluarga adalah dia bisa melakukan tindakan yang zolim pada istri. Ya. Tadi kita singgung di ayat 4 ya, surat 4 ayat 34 itu ada kata-kata wadribuhun, pukullah istri. Ini difahami oleh sebagian orang, ini termasuk bisa dikatakan mutasyabihat, bahwa berarti suami boleh dong mukul istri begitu saja. Ya. Walhal penting dicatat, para ulama sudah gariskan, termasuk misalnya kitab terkenal di Indonesia, Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qorib, itu kitab kuning yang populer di Indonesia, ditegaskan di situ bahwa memukul istri tidak boleh kalau memang diduga kuat tidak akan berfaedah. Nah, jadi hanya boleh kalau kira-kira akan berfaedah. Itu pun sebenarnya agak sulit juga kita menyebutnya pemukul ya. Karena pukulan itu kata Nabi ghairu mubarih, tidak boleh menyakiti. Apa dong namanya kalau bukan mukul ya? Terlepas daripada itu mungkin apa ya? Tepukan lah gitu kira-kira. Karena mukul tapi nggak nyakiti, mukul tapi pelan, mungkin negur gitu ya, sayang, gitu. Kayak perempuan saking lembutnya ya, ditepuk aja langsung. Iya aku ngerti, mungkin begitu. Nah itu tapi kalau bermanfaat, kalau berfaedah. Kalau dirasa tidak berfaedah, maka nggak boleh sama sekali. Nah, mungkin barangkali bisa diriset hari ini di Indonesia kira-kira berfaedah atau tidak. Allah alam. Ini menjadi menarik sekali Ustadz, dan pasti banyak kini ibu-ibu yang lagi nonton langsung manggil suaminya suruh langsung ikutan nonton nih Pak Ustadz ya. Tapi Pak Ustadz, setelah ini kita akan kembali setelah jeda pariwara untuk langsung membuka sesi pertanyaan untuk para hadirin yang sudah datang hari ini. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Khazanah Quran. Pemirsa masih bersama saya di Khazanah Quran, dan sekarang kita sudah memasuki ke sesi yang tentunya ditunggu-tunggu sekali. Kita akan membuka sesi pertanyaan terkait dengan surah An-Nisa. Silakan penonton jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda dari Nasyiatul Aisyah Kota Depok. Ustadz, saya mau bertanya, kadang-kadang wanita itu di masyarakat tidak merasakan atau masih kurangnya keadilan sosial. Pertama diskriminasi, dan kadang-kadang yang di parlemen pun merasakan dikucilkan. Nah, bagaimana Islam memandang perempuan dan posisi perempuan itu sendiri? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih Teh Winda ya. Jadi begini. Tadi sudah kita dudukkan bahwa perempuan itu syaqaiqur rijal, partner dan saudarinya laki-laki. Dan hubungan laki-laki menjadi pengayom dan pimpinan perempuan itu yang disepakati ulama batasannya di keluarga. Ya. Juga tadi ketika bicara kekhalifahan tertinggi ya. Nah, tapi kalau lebih daripada itu, kepala negara, kepala daerah, apalagi anggota parlemen atau jabatan-jabatan lain, ada ruang di situ diskusi. Bahkan umumnya yang difahami mainstream ulama Indonesia hari ini adalah boleh. Tinggal kemudian apakah itu dimaksimalkan kesempatan yang ada. Jangan sampai, mohon maaf ya, istilahnya para pejuang wanita kita, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, ya, dan tokoh-tokoh lainnya, ya, Rahma El Yunusia, itu udah memperjuangkan wanita sampai tinggi dan mulia harkat martabatnya. Setelah sebelumnya waktu Indonesia masih dikuasai oleh pihak lain, itu didiskriminasi. Sekarang apa yang dilakukan wanita hari ini? Nah itu PR-nya sebetulnya di situ, lebih kepada itu. Kalau soal memperjuangkan, seringkali sudah ada yang mengadvokasi dan isunya barangkali lebih terbatas. Tapi banyak loh wanita-wanita yang tidak memaksimalkan potensi yang ada tersebut. Misalnya, sudah dibuka kampus, yuk silakan perempuan. Saya belum lama ya, sekitar beberapa tahun lalu itu datang ke salah satu kampus di Amerika Serikat. Terkenal, saya nggak perlu sebut namanya, tapi sangat terkenal. Itu ada monumen, ternyata baru sekitar, nggak nyampe 100 tahun lalu, mereka menerima mahasiswi. Bayangkan. Walhal dalam sejarah Islam, perempuan tuh mendirikan kampus pertama di dunia didirikan oleh perempuan, ya, di Maroko, di Tunisia ya, di Afrika Utara. So kan jomplang ya, berarti.
Tapi sekarang dimanfaatkan nggak? Jangan-jangan perempuan mencukupkan diri sampai SMP, kemudian selesai. Ya, sementara wajib belajar di Indonesia 12 tahun. Boleh jadi nanti atau sudah mungkin ya ditambah jadi 13 tahun misalnya. Tapi kan kenapa tidak dimaksimalkan kesempatan ini? Peluang beasiswa banyak kok. Ternyata tidak dimanfaatkan. Perempuan banyak yang mikir begini, mohon maaf ya. Mudah-mudahan juga laki-laki mengerti dan bisa memperbaiki pola pikir. Saya nggak mau kuliah tinggi-tinggi. Nanti kalau ketinggian susah apanya? Susah jodohnya. Oh, berarti yang salah satu laki-lakinya. Kenapa kok masih mikir begitu? Ya nikah saja. Yang penting kecocokan, sinkron saling melengkapi. Jangan laki-laki ini gengsi. Dua, perempuan juga jangan sampai hanya gara-gara kekhawatiran tadi tidak mau memajukan dirinya, mengembangkan potensinya. Udah, Allah akan berikan rezeki yang terbaik termasuk jodoh yang baik kok kalau kita memang menempuh jalan menuntut ilmu. Nah, jadi kalau menurut saya meskipun tetap ada problem diskriminasi terhadap perempuan di beberapa aspek ya. Namun perjuangan dan beban lebih besarnya sebenarnya sekarang di perempuan ini. Jangan sampai malah menghabiskan banyak waktu, mohon maaf, mengumbar aurat di media sosial, menghabiskan waktu justru malah tidak menjaga dirinya dan pergaulannya. Sehingga akhirnya laki-laki yang tadinya mungkin sudah menghargai perempuan jadinya apa? Kembali kepada pola pikir lama, pola pikir jahiliyah. Mau perempuan ini sebenarnya kelas 2, perempuan ini. Mudah-mudahan nggak begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Semoga menjawab. Silakan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dedi Nurfalak dari PCM Limo Cinere. PCM itu pengurus cabang Muhammadiyah. Izin memberi sedikit data saja bahwa konflik saat ini baik di Ukraina maupun Gaza itu ternyata rasio yang menjadi korban itu adalah 1:6. Dan yang 6-nya itu adalah anak-anak yang berdampak kepada lahirnya yatim. Saya kira ini adalah PR besar buat kita. Kemudian juga dari sisi ketangguhan hidup. Ternyata masa hidup wanita lebih panjang dibanding pria. Artinya itu juga berdampak kepada tumbuh atau banyaknya angka secara statistik anak-anak yatim. Nah, kira-kira menurut Ustadz, dengan kondisi yang sangat kompleks seperti ini, apa tanggung jawab kita selaku muslim terhadap anak-anak yatim itu? Terima kasih Ustadz. Baik. Ya. Di surat An-Nisa nih, sebelum bicara waris sebenarnya Allah SWT mewanti-wanti tentang memakan harta anak yatim ya. Itu 2 kali. Di ayat 10 dan sebelumnya juga. Dan ayat kedua. Jadi dari situ sudah ada pesan bahwa memang kita ini mengayomi dan mengurus anak yatim sepeninggal wafatnya orang tua mereka, begitu Ustaz Dedi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, kan tadi sudah saya singgung riset yang cukup terbaru dilakukan oleh Profesor Charles Nelson ya dan tim ya, ada yang dari Harvard dan beberapa kampus lainnya, bahwa kalau yang mengasuh itu orang jauh dan ditempatkan di panti yang massal itu kalah efektif dibandingkan kalau yang mengurus adalah keluarga besarnya, ditaruh di rumahnya, di rumah pamannya, kemudian diurus seperti mengurus anak sendiri, mirip Nabi Muhammad SAW juga. Itu lebih efektif. Atau minimal kalau memang tidak ada kerabatnya, maka diurus oleh tetangganya atau orang lain lah. Tapi jangan selalu langsung pikirannya apa ditempatkan di panti yang massal. Nah, dan saya sudah sebutkan tadi bahwa ada sejumlah ormas yang memang sudah mulai mengubah pola pikir begitu sejak mungkin beberapa dekade terakhir. Jadi kita tanya diri kita, di sekitar kita ada nggak anak yatim? Mulai dulu dari keluarga besar kita ada nggak yang anak yatim? Kalau ada, kenapa kita biarkan dia terlantung-lantung? Kenapa tidak kita ajak, yuk tinggal di rumah om. Om akan bantu kamu. Om akan urus kamu. Kalau omnya, pamannya kekurangan biaya, nah disinilah peran lembaga-lembaga sosial. Jadi alih-alih semua dikumpulin di satu panti yang massal orangnya banyak,
Saya tidak katakan itu buruk, tapi saya katakan itu kalah efektif. Ya. Maka ini lebih bagus caranya, disebar. Toh Nabi SAW sabdakan, ana wa kafil yatim kahatain fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Nah itu berlaku, kita harus amati juga kepada misalnya kerabat, tetangga. Yuk tinggal di rumah saya. Sambil kita semua bantu beasiswanya misalnya, pendidikannya. Dan kalau dia dibully, mohon maaf, banyak Aurel ya. Ini mungkin hadirin pemirsa di TV juga sadar ya bahwa banyak di sekolah-sekolah tuh bullying terhadap anak-anak yatim. Nah kita bela juga. Jadi kalau kita hubungkan dengan pertanyaan Kak Winda tadi, jangan kita punya pola pikir yang serba menyalahkan saja, tapi juga memperbaiki. Jadi ketika bicara diskriminasi terhadap perempuan, jangan hanya kemudian, wah pokoknya salah satunya, salah perempuan saja atau salah laki-laki saja, enggak, jangan begitu. Tapi kita coba, yuk kita cek bareng-bareng, perbaiki bersama-sama. Sama ini anak yatim juga, jangan kita hanya salahkan, wah ini salah negara, oh ini salah pemerintah, salah dinas sosial. Sebentar, ini kan fardu kifayah, kewajiban bersama, kolektif. Jangan-jangan masjid-masjid juga bertanggung jawab. Jangan-jangan sekolah-sekolah juga bertanggung jawab. Dan seterusnya. Mudah-mudahan kita jadi insan-insan yang bukan sibuk mencari siapa yang salah, tapi sibuk memperbaiki dan saling bahu-membahu melengkapi. Wallahu a'lam. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Pak Ustadz, tadi kita sudah menjawab pertanyaan yang ada dan tentunya juga kita sudah mencatat poin-poin pentingnya. Tapi setelah ini kita akan kembali merefresh lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini dengan surah An-Nisa. Namun tentunya setelah jeda-jeda berikut ini. Pemirsa, masih bersama saya di Khazanah Quran dan hari ini kita sudah belajar banyak terkait dengan surah An-Nisa bersama dengan Ustadz Nur Fajri. Ustadz, boleh sedikit remind ke para penonton yang sudah hadir di studio dan juga di rumah apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, Ustadz? Baik, alhamdulillah kita kali ini belajar garis besar dari surat An-Nisa. Sekali lagi memang yang kita pelajari dalam berbagai episode Khazanah Quran ini garis besar dari setiap surat. Mudah-mudahan dalam episode kita bisa menuntaskan ya. Amin. Setiap surat di Al-Quran. Nah, untuk An-Nisa ini dia garis besarnya bicara tentang hak-hak perempuan dan juga kalangan yang mungkin bagi sebagian peradaban dan sebagian masyarakat itu juga turut termarginalkan, yaitu anak yatim misalnya. Kemudian dari awal sampai akhir seolah-olah surat ini mengadvokasi ya hak-hak mereka dan menjelaskan kepada dunia bahwa mereka sebetulnya berasal dari jiwa yang sama seperti kita laki-laki. Saya laki-laki dengan Kak Aurel, begitu juga laki-laki dan perempuan yang lain, kita semua berasal dari jiwa yang sama. Sehingga jangan sampai ada apa? Diskriminasi. Begitu juga berarti dengan orang lain. Jangan hanya karena beda ras, dia darahnya tidak biru seperti darah keluarga saya misalnya, sebagian orang mungkin mengatakan begitu. Kemudian ada ketidakadilan sosial, termasuk juga kepada anak yatim. Menariknya surat An-Nisa ini meskipun memberikan banyak porsi pembahasan akidah juga, bahkan ada ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, diulang 2 kali, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan kalau sudah di akhirat. Kalau di dunia masih bisa kita bertobat. Kalau sudah di akhirat bahwa dosa kemusyrikan belum tobat, wassalam. Ya. Itu 2 kali di ayat 48, ayat 116. Kan jadi ada pertanyaan, ada apa? Kok bahas akidah di tengah rangkaian ayat hak-hak wanita dan juga anak yatim? Sadarlah kita bahwa akidah umat Islam itu bukan cuma akidah yang diyakini dalam hati, selesai. Bukan cuma akidah yang diucapkan dengan lisan saja. Tapi juga dia membuahkan amal nyata berupa pembelaan terhadap hak-hak kaum yang termarginalkan oleh sebagian orang, menegakkan keadilan sosial, dan juga menjunjung kebersamaan dalam bermitra membangun keluarga dan masyarakat, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua bisa menjadi insan-insan yang bisa bekerja sama, membangun kemitraan itu ya Pak Ustadz ya. Betul. Bukan hanya di rumah, mungkin kalau belum berumah tangga di rumah, di keluarga kecilnya, kemudian jika kerja, sudah di kampus.
Betul, di kampus, di pekerjaan, kemudian yang paling besar di masyarakat ataupun sampai pada saat ini di Indonesia untuk saling memajukan satu sama lainnya Pak Ustadz. Tidak terasa Pak Ustadz, kita sudah membahas tuntas surah An-Nisa di episode kali ini. Tentunya di setiap episode-episode lainnya kita akan terus mengupas tuntas setiap surah-surah yang ada di Al-Quran untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam hati pemirsa. Terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhi karim wa sultanik. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami sama laki-laki dan perempuan bisa saling menghormati, saling melengkapi, saling mengerti dan saling bekerja sama untuk bertakwa kepadamu ya Allah, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, membangun masyarakat dan negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, bimbinglah agar kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang sibuk mencari siapa yang salah, sibuk mencari siapa yang kemudian lebih baik, tapi justru menjadi pribadi-pribadi yang saling memperbaiki diri, saling bahu-membahu bekerja sama dalam kebaikan. Ya Allah, mohon bimbing kami agar kami istiqomah menjalankan apa yang Engkau telah ajarkan dalam surat An-Nisa ini dan surat-surat sebelumnya. Ya Allah, begitu banyak pelajaran yang berharga kami dapatkan dari Engkau yang Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Teliti. Engkau selalu memberikan putusan terbaik. Bimbing kami agar ridho dan bersyukur serta bersabar menjalankan perintah dan titah ajaran-Mu ya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.